Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sufia, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Ibu Siti Mawaddah. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Jember. Pada hari ini, kami akan melakukan percakapan pra-supervisi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Mawaddah. Waalaikumsalam Bu Sulfi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu, saya minta waktunya hari ini sebentar untuk kita melakukan percakapan pra-supervisi, di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Bu ya? Iya, betul. Baik Bu, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan dalam pra-observasi ini ya Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada KBM yang akan Ibu lakukan? Ya, ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 3 Bu Sulfi nanti ya. Baik. Kelas 3. Materi pertama ini tentang berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Nah, adapun tujuan saya di modul 1 ini adalah yang pertama, saya ingin siswa atau peserta didik itu bisa melakukan refleksi tentang perilaku apa saja yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Begitu Bu Sulfi. Oke. Baik Bu, berarti tujuan pembelajarannya ialah agar peserta didik itu bisa melakukan refleksi terhadap perilaku apa yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu ya Bu. Baiklah Bu, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi nanti? Ya, terima kasih Bu Sulfi. Pendidikan Pancasila ini kan pembelajaran yang kesannya itu sangat monoton ya. Hafalan, monoton, mencatat. Nah ini, apalagi kalau sudah pada materi pasal. Nah ini jelas hafalan. Nah, jadi saya ingin mengembangkan pembelajaran saya nanti itu dengan menarik, berkesan, dengan ini tadi saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi. Gitu Bu Sulfi. Baik Bu Mawa, luar biasa sekali Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan antusias murid dan keterlibatannya dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti, seperti metode, strategi tertentu atau teknik pembelajaran yang Ibu siapkan? Untuk metode nanti yang saya yang saya lakukan di kelas, metodenya itu adalah dengan PBL ya, Problem Basic Learning. Nah, kemudian sebelum melakukan itu tanya jawab dulu, tanya jawab, kemudian setelah tanya jawab kami akan bentuk kelompok, kemudian kelompok yang sudah dibentuk nanti lakukan diskusi, kemudian diskusinya itu nanti akan saya beri berkelompok dan anak-anak mendiskusikannya dan mempresentasikannya. Kemudian setelah itu selesai presentasi, ada timbal balik Bu Sulfi, yaitu nanti siswa akan menilai hasil tugas temannya sendiri. Baik Bu. Nah, setelah itu selesai sudah, maka Ibu akan memberikan penugasan terakhir itu Bu Sulfi.
Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Kalau di sini saya lihat persiapan yang Ibu lakukan sudah sangat matang. Ibu sudah mempersiapkan metodenya dan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Betul. Dan sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajarannya yaitu dengan menggunakan PBL. Di situ ada tugas berkelompok, kemudian ada tugas berdiskusi, kemudian presentasi, kemudian mungkin ada saling itu Bu Sulfi, seperti bukan debat, dialog. Oke, ada dialog di situ ya Bu ya. Oke, nah kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan kepada murid nantinya Bu? Ya, untuk media atau alat yang dipakai itu antara lain anak-anak nanti saya beri tugas berkelompok itu berbeda-beda. Nah, yang jelas intinya itu materi pertama ini kan tentang siswa menuliskan atau membuat contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang tidak abstrak, melainkan yang spesifik gitu, spesifik. Nah, sehingga karena materinya itu mudah dalam kehidupan sehari-hari, jadi saya memberikan pengarahan anak, pokoknya harus bisa karena itu tingkah laku kita sehari-hari. Saya Pancasila, saya Indonesia, harus bisa. Begitu. Oke, baik Bu. Berarti medianya sudah siap nggih? Jadi siswa itu diberikan tugas nanti yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan ini ya Bu, sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian kelas berapa, dan di jam berapa? Ya, ini saya pakai di kelas 3 MP3. Ya, MP3. Ya. Terus? Jamnya jam ke-6. Jam ke-6. Jadi setelah istirahat hari 1 jam istirahat pertama, setelah itu kosong masuk jam ke-6. Kalau harinya Bu? Harinya hari apa nih ya? Sebentar ya. Oh ya, harinya itu di MP3 itu, MP1 itu hari Rabu. Hari Rabu, berarti hari Rabu minggu depan. Minggu depan ya. Oke. Minggu depan. Jadi Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di hari Rabu kelas 3 MP3 kemudian MP1 3 MP1 dan jam ke-6 ya 6-7. Oke, jam ke-6 7. Baik, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas yang akan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nah, ya nantinya Bu ya, setelah Ibu selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pendamping praktik. Gitu ya Bu ya? Iya, boleh. Baik Bu, berarti Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk praktek pembelajaran. Nah, Bu Mawa, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, menurut saya nih langkah yang bagus Bu Sulfi. Langkah yang bagus untuk memperbaiki pembelajaran kita, pertama guru yang mungkin ada yang monoton, sehingga kita dengan ada sharing seperti ini, oh ternyata
teknik pembelajaran itu bermodel-model ya, bermacam-macam, sehingga kita bisa terapkan ke siswa. Siswa enggak dia senang dan menarik, tidak jenuh akhirnya. Oke. Itu begitu. Baik, Bu. Kemudian saya bisa mengembangkan juga apa yang akan saya capai. Oke. Jadi akan lebih banyak lagi tentunya percakapan kita nanti dalam mendapatkan gambaran apa yang akan kita lakukan untuk memberi pelajaran di kelas berikutnya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini, pada percakapan pra-observasi ini, sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas pada hari Rabu minggu depan, Bu. Minggu depan. Baiklah, terima kasih Bu Mawa atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini, pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas pada hari Rabu, ya, minggu depan ya Bu ya. Minggu depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bersama-sama dulu anak-anak ya. Pimpin salah satu ketua kelas. Sebelum belajar dimulai, maka kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Hari ini yang tidak hadir siapa anak-anak? Oh ya, hadir semua ya? Sira sakit. Sama, karena pelajarnya pendidikan Pancasila, berarti kita beri semangat untuk pelajaran Pancasila, yaitu dengan tepuk 4 pilar bangsa. Okta maju. Sini, kasih pimpin temennya untuk melakukan tepuk 4 pilar bangsa. Yuk, mulai. Tepuk 4 pilar bangsa. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika bersatu, NKRI harga mati. Bagus, terima kasih. Oke anak-anak, hari ini pelajaran pendidikan Pancasila sama ada 4 pilar ini. Pancasila, apalagi yang kedua? UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, cuman Pancasila yang kemudian awal-awal kita masuk di sini, kalian siswa baru kelas 3 berarti materi untuk pelajaran saya sama ya. Ada Pancasila. Cuman materinya Pancasila ini kalau kelas 10 itu bicara tentang sejarah lahirnya. Kelas 2 kita bicara tentang rumusannya, perbedaan dan persamaannya para tokohnya. Yang ketiga, kelas 3 ini adalah kita bicara perilakunya yang sesuai dengan Pancasila sehari-hari ya. Oke, karena perilaku ini yang harus kita sesuaikan dengan Pancasila, berarti jiwa kita adalah siapa yang merasa Pancasila, dia orang Indonesia. Ada semboyan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Oke, yang bersama ya. Saya Indonesia. Good. Berarti mantapkan dalam hatimu, kamu Indonesia jelas berpancasila. Bagaimana berpancasila itu perilakumu? Oke, kita nanti akan bentuk kelompok, ya. Kelompoknya ini saya minta kalian sendiri yang membuatnya. Jadi ini kita bekerja dengan berkelompok, berdiferensiasi, kerjasama. Ketua kelas, silakan maju. Berjejer. Sekarang teman-temannya silakan memilih membuat kelompok. Milih temannya yang di depan. 1, 2, 3. Baris ke belakang.
Oke. Di dalam pelajaran pertama kita membahas tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Silakan Anda tulis masing-masing 2 contoh di sila. Contoh ya. Silakan di mana saja, di keluarga, di sekolah, di rumah boleh. Ya. Sila 1, 2 contoh. Sila 2, 2 contoh. Sila 3, 2 contoh. Berarti semuanya 10 contoh nanti. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Silakan tempel ke depan semuanya hasil karyanya. Berikan ya tadi lagi ya. Nah, sekarang mau presentasi, tapi sebelum presentasi yuk rilekskan pikiran, rilekskan tangan gitu ya. Oke. Kita melakukan ice breaking. Ikuti petunjuk saya. Kuncinya adalah silahkan. Jadi kalau ibu bilang silakan pegang kepala, lakukan ya. Dan telingamu, rambutmu. Saya Bunda. Saya paham ya? Tepuk tangan. Sekarang kita mulai intinya presentasi. Oke ya. Ibu minta nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil karya kelas kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju. Menjalankan sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam. 2. Menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan ada. Dan ketiga, menghormati hak dan kewajiban setiap orang tanpa membedakan suku, ras. Pertanyaannya berikan ke kelompok 4. Yang mana? Contoh menghormati. Apa maksudnya dari menghormati hak dan kewajiban setiap orang? Ya. Jadi tadi kan pendapat dari kelompok 4 menyatakan kalau sila kedua itu berkaitan dengan kita yang menghargai orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dan kelompok saya setuju dengan hal tersebut karena setiap orang punya hak untuk menyuarakan pendapatnya dan kita sebagai orang lain harus menghargai pendapat tersebut. Anak-anak sudah presentasi semuanya ya? Oke. Sebelum Ibu akhiri, anak-anak, jadi kita terapkan perilaku yang anak-anak buat. Contoh-contoh itu terapkan di berbagai lingkungan ya. Di keluarga, di sekolah, di masyarakat, bangsa dan negara. Mengapa? Supaya perilaku kita sesuai dengan Pancasila. Kalian kan orang Indonesia. Yuk gimana? Saya Indonesia, saya Pancasila. Diulangi. Saya Indonesia, saya Pancasila. Oke, terima kasih. Saya minta anak-anak tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku kalian sehari-hari. Presentasi sudah dengan cara diferensiasi. Ibu akan kasih tugas untuk kalian di rumah, kerjakan di rumah ya.
Yas ini halaman 11, contoh studi kasus per kelompok. Boleh anak-anak itu membuat, bisa dengan berupa videonya, bermain peran, boleh. Atau mungkin berupa makalah, boleh. Atau mungkin mading dengan membuat mading, nanti kamu presentasi di depan. Itu ya, terserah kalian mau bikin seperti apa yang bagus. Oke? Itu aja dari saya. Kelompok 1, 2 sampai 6 ini silakan berapresiasi sendiri, tugas halaman 11. Paham anak-anak? Kalian dari hasil pembelajaran tadi. Kelompok berapa ini? 6. Gimana hasil pembelajaran tadi, presentasi anak-anak di depan? Sangat menurut kamu apa? Menurut saya pelajaran kali ini sangatlah menyenangkan dan sangat membagi ilmu. Ya, berbagi ilmu. Kamu? Sangat asik Bu, tentunya Bu. Asik. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zulfi dan Ibu Mawarda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Ibu Mawarda, perkenalkan saya pengajar praktik dari program Guru Penggeraknya Ibu Zulfi yang bersama Ibu Zulfi selama beliau akan menyelesaikan kegiatan PGB di angkatan 10. Untuk kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari kegiatannya supervisi akademik yang dilakukan oleh Ibu Zulfi mulai dari pra, kemudian observasi sampai pada kegiatan pasca. Untuk itu saya serahkan waktunya ke Bu Zulfi untuk melakukan pasca observasi. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sandra atas waktunya. Ibu Mawarda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zulfi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Bu ya. Oh ya Bu, kemarin kita sudah melakukan observasi kelas dan hari ini saya minta waktunya Ibu untuk berbincang sebentar terkait observasi kelas yang sudah kita lakukan. Dan ini tujuannya yaitu merefleksi proses kegiatan observasi kelas kemarin yang sudah terlaksana. Ya. Baik Bu, izinkan saya melanjutkan pertanyaan ya Bu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu pada saat pelaksanaan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin seperti itu? Ya. Terima kasih Bu Zulfi. Perasaan saya kemarin saat melaksanakan observasi di kelas itu sangat senang. Kemudian ya berkesan sekali, mana di situ anak-anak sangat antusias sekali dan anak-anak tuh tampil beda dari seperti biasanya itu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar dan saya juga melihat di situ kemarin prosesnya memang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah Ibu persiapkan dan anak-anak saya lihat juga antusias seperti itu. Baik Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan kompetensi atau tahapan-tahapan yang Ibu sudah lakukan waktu kemarin di kelas? Ya. Terima kasih Bu Zulfi. Saya ceritakan area pengembangan kompetensi yang saya lakukan di kelas. Di antaranya adalah sesuai dengan modul yang saya buat, yaitu melakukan model pembelajaran PBL, ya, di mana di PBL itu project basic learningnya itu kita melakukan terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah saat itu kebetulan materinya karena masih baru kelas 3 maksudnya, itu tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pada saat itu kami melakukan pembagian kelompok. Sebelumnya itu pembagian kelompok dulu. Pembagian kelompoknya itu saya lakukan dengan cara
anak-anak memilih sesuai dengan keinginan anak-anak, sesuai dengan temannya, sehingga tujuan saya dia lebih enak, enjoy untuk komunikasi nanti dalam berdiskusi. Nah, setelah itu anak-anak memilih kembali ke kelompoknya masing-masing. Kemudian saya beri beberapa pertanyaan di sana, ya, antara lain misalkan bagaimana contoh-contoh perilaku kalian dalam berbangsa bernegara atau sehari-hari di sekolah atau di rumah sesuai dengan Pancasila, sila 1 sampai 5. Nah, anak-anak saya kasih waktu untuk berdiskusi di situ. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu ya. Saya lihat kemarin itu sudah benar-benar Ibu sudah benar-benar menerapkan persiapan saya lihat itu persiapan mulai dari awal pada saat sebelum observasi ya Bu. Bu Mawar sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dengan begitu baik, mulai dari tahapan asesmen awal, pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan, dan juga Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dari peserta didik ya. Kemudian bagi kelompok murid-murid sesuai dengan bakat dan minatnya peserta didik. Kemudian saya lihat juga di situ Ibu menyelinginya dengan ice breaking dan saya lihat itu sangat menarik sekali, apalagi materi yang telah Ibu bawakan itu membuat peserta didik bersemangat dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana ketercapaian area pengembangan kompetensi tersebut terhadap peserta didik? Apakah sudah tercapai? Ya, sebenarnya masih, kalau kita kriteria persentase masih 90%. Karena di saat anak-anak berdiskusi itu masih ada anak-anak yang masih bicara sendiri. Mungkin ada teman saya yang sudah mengerjakan, sehingga ada yang sedikit 1-2 anak yang bicara sendiri. Nah, tapi di saat anak yang bicara sendiri itu saya sudah atasi solusinya Bu Sudi. Baik Bu. Jadi sudah 90% 90% persen ketercapaiannya begitu nggih Bu. Dan anak-anak di situ masih ada ternyata yang kurang aktif seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada lagi kendala-kendala yang Ibu temukan, kira-kira kendalanya seperti apa? Ya, nah itu salah satunya Bu Sulfi. Kendalanya salah satu siswa bicara sendiri. Berbicara sendiri. Bicara sendiri, asik dengan temannya karena kelompoknya kan sesuai minat bakatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada anak yang mungkin terlalu serius sehingga dia itu melakukannya sendiri, tidak konsultasi dengan teman-temannya. Kurang kolaborasinya. Nah, itu akhirnya saya lakukan ice breaking itu dulu. Nah, ice breaking ini akhirnya memberikan semangat baru ke anak-anak. Anak-anak setelah ice breaking ya belajar lagi, antusias lagi. Walaupun masih 1-2 lagi masih ada itu Bu Sulfi ya. Oke, baik. Jadi kendala-kendalanya yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian asik berdiskusi sendiri, dan ada juga ternyata yang kurang berkolaborasi seperti itu dengan kelompoknya. Seperti itu ya Bu ya. Sudah luar biasa sekali sebenarnya yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira rencana dari tindak lanjut ingin Ibu terapkan di pembelajaran berikutnya, kira-kira kapan yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya punya konsep sendiri ya. Antara lain begini, saya akan mengajak teman saya, tim PPKN, untuk kolaborasi guru itu. Jadi mengajar mungkin ada 3 guru di dalam kelas itu, sehingga saling mengawasi pada saat diferensiasi itu. Guru Bu Dwi, Bu Vera, coba kelompok A ini bagaimana, apakah betul-betul menjalankan apa yang sesuai dengan pertanyaan. Tuh, Bu Vera gimana? Jadi membantu anak-anak di dalam mencari jawabannya itu yang benar. Jadi saya berkolaborasi dengan
teman-teman tim BPKN. Ini tindak lanjut saya konsep ke depannya. Oke, Gitu. baik. Luar biasa, Bu. Sehingga ada hasilnya lah. Karena hasil pertama segini, mau coba saya kolaborasi dengan teman. Nanti hasilnya bagaimana gitu. Oke, baik Bu. Jadi rencananya itu Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan sesama Sejawat, guru iya. mapel seperti Iya, itu ya, Bu. betul, betul. Oke, baik. Kira-kira kapan ingin diterapkan seperti itu? Ya, untuk waktu yang pelaksanaannya itu harusnya secepatnya ya. Karena kegiatan-kegiatan tuh Agustus itu tidak bisa jelas. Mungkin nanti Oktober atau akhir September lah. Akhir September. Ya, minggu oke. ketiga. Oke, berarti ini ya akhir September karena kegiatan di Agustusan itu masih sampai sekarang Iya, masih masih, ada iya, gitu ya Bu ya. betul, Oke, betul. serangkaian kegiatan kemerdekaan itu masih berlanjut sampai bulan September ini. Jadi rencananya minggu ketiga bulan September. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Semoga nanti rencananya terrealisasi dengan harapan Ibu Iya. yang tadi dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada Siswa. murid. Iya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sekali Bu atas partisipasinya. Ya. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini, pada wawancara pasca observasi ini. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi rangkaian kegiatan supervisi akademis yang sudah dilakukan oleh Ibu Sulfi dan Ibu Mawardah, mulai dari pra-observasi, observasi di kelas, kemudian pasca observasi yang memang kegiatan ini yang pasca observasi harus dihadiri oleh PP, Bu. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mawardah yang sudah membantu Bu Sulfi untuk menyelesaikan program kegiatan guru penggerak Ya. yang insya Allah akan segera selesai di bulan depan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Kemudian tadi saya dengarkan rencana tindak lanjutnya yang akan dilakukan oleh Ibu Mawardah sangat bagus sekali gitu. Terima kasih dari saya, terima kasih ibu-ibu cantik pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.